kan. Seperti kita tahu mungkin LPDP ada harus ikatan ininya balik pulang gitu di Indonesia, mengabdi Indonesia, sedangkan misalnya AAS kalau nggak salah di Australia yang S2 itu mereka justru mengharuskan pergi dari Australia gitu. Nah ini kalau yang di Pearson Scholarship justru mereka fleksibel, mau pulang, mau build a career in Canada, mereka sangat fleksibel. Halo teman-teman semua, ini adalah 15 menitan unofficial podcast by Broadening, dan di sini ada aku Nia dan juga ada co-host aku Stefan. Hai Stefan. Hai everyone. Oke, so di sini kita akan berbagi cerita dari orang yang sedang berjuang bagi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia, dan di sini juga kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Hai, ini adalah part kedua dari episode bersama Andi Darrell. Buat teman-teman yang belum sempat menonton part pertama, di situ Darrell sudah bercerita terkait latar belakangnya untuk akhirnya dapat berkuliah di University of Toronto, khususnya juga di bidang social science. Darrell juga menceritakan bagaimana pengalamannya selama berkuliah di sana yang dipenuhi dengan banyak hal yang menarik. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Kalian bisa langsung tonton pada akun YouTube atau streaming platform 15 Menitan Podcast by Broadening. And now let's get back to the episode. We've talked a lot about gimana journey kamu selama di University of Toronto, dan itu tuh benar-benar pengalaman yang life changing lah istilahnya, karena bisa kena influence. Oh sama rendah lah, emang iya. Iyalah, apalagi diterima juga di beasiswa itu sendiri. Kayak aku ini agak flashback lagi ya mungkin terkait penerimaan beasiswa tuh. Sebenarnya tuh apa sih kayak privilege yang bisa akhirnya kamu dapatkan tuh dari beasiswa tersebut, dan mungkin beberapa tingkat kesulitan untuk bisa masuk ke situ tuh, karena kan pasti teman-teman juga penasaran dong, enak banget tuh bisa kuliah beasiswa langsung dari sekolahnya gitu. Jadi kayak mungkin you can tell us a bit about it. Iya, mungkin kalau ngelihat dari proses seleksinya gitu, proses seleksinya emang cukup ketat sih. Dia ada apa namanya, ada personal statement, ada application, dan juga mereka akan melihat track record kita pastinya. Dan sebenarnya dari sisi application memang kayak kan banyak orang yang nge-DM Instagram and stuff, nanya-nanya misalnya tips and tricks gitu-gitu tentang gimana kita nge-package application-nya. Dan uniknya aku kayak sering bilang dan orang mungkin masih belum terlalu sadar karena itu adalah kalau mereka nge-package application itu tujuan kita bukan untuk apa ya, bukan untuk menunjukkan kita adalah orang terbaik sedunia or something gitu, karena kan itu impossible gitu. Kita nggak akan mungkin berhasil memperlihatkan kita sebagai the best person ever gitu. Nah tapi justru kita melihat ini aja, kita melihat ke website, ngelihat yang diminta, bukan yang diminta sih, mereka ngelihat mereka nge-expect student semacam apa yang mau di award gitu kan. Dan uniquely kayak beasiswa, at least yang Lester B. Pearson Scholarship dari University of Toronto dan mungkin beberapa beasiswa lain, itu mereka sangat spesifik sebenarnya di website-nya apa yang mereka inginkan. Nah, tapi orang biasa bisa jadi walaupun di website ada spesifik, applicants gitu bisa jadi fall into the trap of tetap mau kita general atau at least nge-cover everything that makes us the best gitu kan. Sedangkan kita sebenarnya tinggal fokus aja ke apa yang mereka minta. Kayak misalnya kalau Lester B. Pearson Scholarship, dia justru bilang kita mau meng-award student yang di SMA telah menunjukkan kayak leadership within their school, dan setelah melihat track record itu kita bisa menyimpulkan bahwa mereka akan mempunyai potensi untuk kayak di kuliah dan afterwards semacam global impact gitu. Nah itu kan sangat spesifik. Dan jadi kita bisa tinggal package-nya gitu aja. Di sekolah bagaimana kita leadership-nya. Ya tinggal di package begini, impact-nya seperti ini ke sekolah atau ke justru di luar lingkup sekolah. Ya udah, yang itu pass-nya udah selesai di situ. Dan nanti kita argue for the case of bahwa kita mempunyai potensi untuk global impact ini. Dan potensi gimana global impact itu bisa kita package dengan misalnya jurusan yang kita inginkan. Ya kan, kayak misalnya social science atau ilmu politik kan itu kita tentu gampang lah gitu ya untuk nge-package sebagai sesuatu yang bisa global impact atau semacam itu. Nah, tapi di atas itu kita juga bisa bilang bahwa misalnya contohnya waktu itu kan aku di cohort kedua ya, jadi baru angkatan kedua dari beasiswa itu, dan pada saat itu memang ya belum ada orang Indonesia sama sekali gitu ya yang mendapatkan scholarship-nya, makanya aku kayak nge-package di in addition to semua yang udah dijelaskan di personal application itu, misalnya global impact-nya adalah bisa bahwa I can offer the scholarship sebagai kayak Indonesian representatifnya gitu kan. Dan kayak aku argue gimana misalnya masa di tahun kedua atau apa kampus sebesar University of Toronto doesn't recognize Indonesia gitu kan. Negara yang sangat besar, mempunyai potensi akademik, potensi market, potensi apa,
dan sangat besar. Dan itu ya dengar-dengar dari yang di ini emang scholarship committee-nya itu mempertimbangkan gitu-gitu banyak hal seperti itu ketika mereka melihat application-nya atau membaca personal statement-nya gitu. Kira-kira gitu dalam hal seleksinya gitu. Nah, tapi dari setelah kita masuk ke universitasnya sendiri emang itu sangat-sangat ini sih sangat-sangat appreciate gitu aku dan teman-teman lain dari berbagai negara yang dapat Lester B. Pearson Scholarship ini kan soalnya global gitu mereka nge-awardnya sangat appreciate karena emang U of T punya office sendiri untuk nge-support program ini sangat well staffed dan mereka ngadain all year round mereka ngadain program-program personal enrichment, personal empowerment gitu-gitu mengadakan networking sessions dan sangat enak aja gitu ya bahwa kita difasilitasi gitu mungkin untuk bisa bicara dengan orang-orang yang inspiratif tapi juga di atas itu kita mempunyai teman-teman seangkatan kita yang kayak keep us in check ya kan bahwa kita walaupun banyak aktif di organisasi akademiknya masih lancar dan mungkin semua seperti itu dan jadi mungkin emang support yang diberikan oleh program ini both secara financially obviously selama di kampus tapi juga secara personal gitu juga sangat impactful juga dan itu memang salah satu hal yang kita celebrate lah gitu dan ketika kita nanti mau graduate ada acara graduationnya Pearson Scholarship sendiri itu memang kita akan sangat menyampaikan itu bahwa kepada para staffnya kita sangat menghargai semua effort mereka untuk mensupport perjalanan kita ini. So talking about the scholarship tadi kan, terutama your application, berarti yang aku tangkap tuh yang dan orang nggak banyak bilang ya jujur kayak ketika orang mendaftarkan beasiswa itu kan kita selalu aim kayak how we could present ourselves kayak di statementnya, di CV-nya, di cover letter. Tapi kayak kadang yang orang nggak perhatiin tuh bahwa yang sebenarnya lebih penting tuh kayak how to build the narrative sesuai apa yang diminta scholarship-nya nggak sih? Iya. Karena from your experience kan kalau misalnya if you just state kayak you're one of the best student in the school bla 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 kan jadi mereka nggak melihat spesialnya dari kamu itu apa. Padahal kan justru mereka malah spesifik mencari calon-calon global leader in the future gitu nggak sih? Benar-benar. Dan emang orang mungkin kalau yang aku sering mikir gitu ya, dan aku sering sampaikan juga misalnya kalau di ada di webinar gitu diundang ya, whenever that happens gitu, itu selalu yang sering aku kayak share adalah bahwa sama kayak Stefan bilang tadi ya itu bahwa misalnya you wanna just portray yourself as the best student in the school, ya kan? You could say what mungkin juara satu, or perwakilan sekolah atau provinsi atau bahkan nasional di OSN atau KSN gitu atau some sort of olimpiade akademik gitu ya. Nah, tapi coba kita mikir dari sisi scholarship committee-nya, ya kan? Ya tentu itu kan berarti menunjukkan bahwa kita orang yang pintar. Orang yang pintar banyak gitu kan. Tapi di atas itu juga, walaupun kita pintar gitu, obviously, tapi kalau kita sebagai orang yang pintar di sekolah, itu does not necessarily mean kita fulfill kriteria naratif yang dicari scholarship-nya. Apalagi kayak Pearson Scholarship mencarinya leadership within the school, gitu kan. Sedangkan orang pintar, kita bisa pikir orang pintar bisa aja nge-seclude themselves, justru nggak aktif di organisasi atau apa-apa gitu. Ingin mempersu competitive achievement-nya dia sendiri gitu kan. Dan itu makanya memang narasi yang diminta dari scholarship-nya itu sangat penting gitu untuk kita bisa benar-benar teliti dan personal application-nya mungkinnya di craft atau di tailor untuk bisa really nge-address apa yang dia minta gitu. Kira-kira gitu sih. Dan mungkin yang satu lagi adalah juga bukan cuma nge-package apa yang kita punya in the past, tapi nge-present case bahwa kita mempunyai potensi gitu kan. Untuk setelah misalnya diberikan award itu, setelah diberikan award pertama universitas gak akan nyesel, ya kan. Dan yang kedua universitasnya justru akan senang karena kita akan melakukan atau kita mempunyai potensi untuk melakukan ini. Akhirnya gitu sih. Jadi bisa approach-nya. Dan tadi aku yang mikirnya unik itu adalah masih gini kayak you said you only the second cohort ya dari beasiswa ini. Dan beasiswa ini kan juga bukan sesuatu yang pasti aku bukan merendahkan apa, tapi kan kalau di mata orang general kan itu bukan sesuatu yang kayak orang kayak one of the best scholarship in the world gitu kan kalau dibanding misalnya kayak Fulbright, Chevening, Jardine atau LPDP bahkan. Tapi justru kayak aku ngelihat this kind of scholarship tuh mereka malah bisa ngasih a lot of attention nggak sih to the students itself. Dan kayak tadi kamu bilang bisa ngasih offer-offer yang sebenarnya nggak didapat oleh student biasa juga. Jadi nggak cuma sekedar mereka ngasih support buat financial support buat kamu tinggal di sana, tapi juga mereka berani ngasih event-event yang buat enrich your experience sama your quality juga nggak sih? Iya, benar-benar. Ya sebenarnya kita kayak the discussion gitu ya di antara para angkatan-angkatan
Lester B. Pearson Scholarship ini adalah bahwa you know, the promotion atau the outreach tentang beasiswa ini could be better gitu kan. Karena kayak kita aja merasakan impact dari beasiswa ini sangat bagus gitu. Dan sekarang ini berarti beasiswanya masuk tahun kelima mungkin ya, tahun kelima, karena mereka itu pertama kali didirikan 2017, which is 150 tahun, you know, kayak kemerdekaan Kanada lah gitu istilahnya. Jadi mereka Government of Canada partnership dengan University of Toronto untuk mengadakan ini. Nah tapi emang betul, kayak dibanding beberapa beasiswa out there aja, mungkin secara condition scholarship-nya itu, if I could sell the scholarship better to whoever is listening gitu, emang sangat-sangat fleksibel gitu ya, at least komparatif dengan beasiswa lain. Karena pertama-tama mereka itu nggak ada condition harus pulang atau pergi di ujung selesainya di ujung selesainya studi gitu kan. Seperti kita tahu mungkin LPDP ada harus ikatan ininya balik pulang gitu ke Indonesia, mengabdi Indonesia, sedangkan misalnya AAS kalau nggak salah di Australia yang S2 itu mereka justru mengharuskan pergi dari Australia gitu. Nah ini kalau yang di Pearson Scholarship justru mereka fleksibel, mau pulang, mau build a career in Canada, mereka sangat fleksibel kan. Dan di atas itu juga cover scholarship-nya memang full gitu, mulai dari tuition sampai buku, sampai makan, sampai akomodasi, tempat tinggal, tiket pesawat, semua seperti itu gitu. Dan di atas itu juga mungkin kayak yang kata Stefan bilang, program-program enrichment atau personal connection-nya itu sangat-sangat bagus. Mereka punya network-nya sendiri gitu, mungkin orang-orang yang bisa dia invite untuk acara-acara. Dan di atas itu juga mungkin memang orang-orang yang kita ketemu di angkatan kita sangat inspiratif gitu, to be honest. Orang-orang yang kita ketemu memang sangat inspiratif, dan itu kayak just push ourselves to be better as well. Jadi mungkin gitu sih. Dan aku ngelihatnya kayak Lester B. Pearson Scholarship itu emang it could be more well known gitu kan, if it gets promoted more. Dan aku emang maunya sih kalau bisa nge-promote itu, so more Indonesians can get the scholarship for sure. Sejauh ini kita ngelihat emang yang orang Indonesia lulusan SMA Indonesia gitu emang ya belum ada sih, masih sendiri doang. Walaupun ada orang Indonesia yang di angkatan teman di angkatan aku, di angkatan setelah aku, memang orang Indonesia ada kayak sekitar 5 gitu sejauh ini. Tapi itu pas for Indonesia, mereka ketika lulus dan nominasinya itu dari international school di luar negeri waktu itu. Oke. Have you kayak pernah nggak sih ngerasa kayak terpressure gitu sama beasiswa ini? Kan kamu kayak one of the most prestigious scholarship di U of T juga kan berarti. Apalagi sekarang kamu berarti kan at least the committee itu punya ekspektasi yang tinggi itu loh terhadap the scholars. Kayak kamu udah dikasih ini, kasih itu, dan secara nggak langsung kan they demand you to be these global leaders kan. Pernah nggak sih kayak ngerasa ada pressure yang selalu ada di beban gitu? Mungkin sebenarnya justru di awal itu aku ngerasa pressure, karena di awal kan kita masih acclimate ourselves, atau lagi coba mengadaptasi gitu, atau justru mengerti expectation itu apa, both dari sisi akademik, dari sisi extracurricular di situ gitu. Dan kita mungkin di tahun pertama kita masih trying to figure out where we are gitu, atau where we stand, what we're expected of dari universitas, dari scholarship committee-nya juga. Nah tapi bagusnya adalah Pearson Scholarship-nya yang aku lihat itu adalah sebagai support office-nya gitu ya. Support office-nya itu nggak memberikan kita pressure apa-apa secara eksplisit bahwa kamu harus gini, bahkan nilai kamu harus kayak gini gitu ya. Mereka nggak ada mereka nggak ada memberikan pressure itu, karena mereka tahu, justru kayak yang Stefan bilang tadi, bahwa mereka tahu the fact bahwa kamu adalah awardee scholarship itu sendiri, mereka tahu is going to put pressure by you on yourself gitu kan. So mereka nggak ada nambahin apa-apa lagi pressure. Nah tapi bagusnya adalah mereka emang melihat bahwa kebanyakan awardee-nya itu mereka sadar bahwa dengan pressure ini dengan potential atau even the trust that I was given gitu with this scholarship, itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk grow more, empower others selama di perjalanan kita di kampus gitu. Dan yang mantapnya adalah kita seiring Pearson Scholarship ini makin banyak dan di kampus awardee-nya makin banyak gitu ya. Itu memang di mana-mana. Sekarang kita sering ngelihat aja misalnya ada conference apa atau ada student leadership award apa, kayak MAPRES gitu ya. Ada juga kompetisi apa. Itu selalu namanya Pearson Scholar yang
di situ gitu kan, dan yang menang. Dan kalau mereka misalnya menang, selalu tulisan di bawahnya Pearson Scholarship gitu. Nah, makanya support office-nya bisa bangga dari sisi situ gitu. Dan memang sebenarnya di awal-awal kita pada saat misalnya masuk ke organisasi atau masuk ke klub atau masuk ke ekstrakurikuler itu ya, aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, emang orang-orang Kanadanya pun kayak, you're a Pearson Scholar atau apa gitu kan. Dan itu emang cukup apa namanya, I wouldn't say pressure, tapi kayak just an internal push untuk kayak you put your best foot forward gitu ya untuk bisa melakukan ini. Dan untuk just the hint untuk teman-teman misalnya kayak how prestigious even the name is Lester B. Pearson gitu. Lester B. Pearson itu for context is nama airportnya nama airportnya di Toronto. So like Soekarno-Hatta gitu. So it's like a Soekarno-Hatta scholarship gitu kan. You don't want to mess with it. Basically gitu ini ya. So kira-kira gitu sih. Hai, pada part selanjutnya kita akan mengetahui lebih dalam terkait plan Daryl untuk kedepannya. Tapi nggak hanya itu, kita juga akan ngobrol secara personal untuk tahu proses untuk mendapatkan ultimate goal Daryl itu sendiri. Dan melalui pembicaraan minggu depan, kita juga akan sadar kalau kadang impian tuh nggak bisa didapatkan secara instan dan linear. Jadi, jangan lewatkan episode terakhir dengan Daryl di hari Selasa mendatang melalui YouTube maupun streaming platform favorit kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @15menitan.abroadening.id supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. So, this is us 15 Menitan Podcast by Abroadening. Bye-bye!